Halo, selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang saya banggakan. Sebelumnya Pak Guru menyapa anak-anakku, mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Semoga kita tetap dinaungi dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, begitu besar kasih dan cinta-Mu kepada kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu terlebih atas nafas yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma, terjaga terlindung sampai saat detik ini. Pada pagi hari ini saya bersama anak diriku kelas 5A akan belajar bersama. Pimpinlah kami, jagalah kami agar kami boleh bersama-sama membahas mata pelajaran terutama MAPEL IPA. Semoga kami boleh melaksanakan dengan baik. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, yaitu pada subtema 2 pada halaman buku petik Anda, yaitu halaman 43 tanpa nomor, yang mana dalam subtema 2 ini kita belajar tentang manusia dan lingkungan. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya pada subtema 1, yaitu kita telah belajar bersama tentang organ gerak hewan, di mana terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah kita menjelaskan sistem gerak pada makhluk hidup. Yang kedua adalah mengidentifikasi alat gerak hewan. Dan ketiga adalah membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata beserta alat geraknya. Nah, Pak Guru harap materi yang Pak Guru sudah sampaikan, sudah arahkan berupa penjelasan. Semoga anakku bisa belajar lagi mandiri, mengenal, mengamati, memahami, dan lebih banyak membaca dalam buku Anda. Soal-soal yang ada, anakku bisa untuk menyelesaikan sebagai pedoman atau bekal anak-anakku dalam mengerjakan. Nah, Pak Guru lanjut bahwa dalam tubuh kita manusia, yang pertama nanti kita akan belajar ada 4 indikator yang akan kita belajar bersama yang menyangkut tubuh kita manusia. Yang pertama adalah indikator tentang mengidentifikasi tulang sebagai alat gerak manusia. Yang kedua adalah kita menjelaskan fungsi rangka manusia. Yang ketiga adalah menjelaskan jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Dan yang keempat terakhir adalah kita menjelaskan sendi-sendi pada tulang dan gerakan otot. Nah, anak-anakku, kita telah ketahui bersama bahwa tulang adalah alat gerak pasif. Nah, anak-anakku, tulang juga sangat diperlukan oleh tubuh kita manusia sebagai suatu alat gerak. Tulang-tulang pada tubuh kita manusia itu adalah membentuk rangka. Nanti anakku, rangka pada tubuh kita manusia itu nanti dapat kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak. Nah, anak-anakku, rangka kepala termasuk jenis tulang keras yang berfungsi melindungi otak. Sehingga anak-anakku, rangka kepala itu adalah tempat melekatnya mata kita, hidung, telinga, gigi, dan lidah. Nanti anakku perhatikan baik susunan tulang-tulang pada rangka kepala. Di dalam gambar buku bibliotek Anda itu, perhatikan baik, kita akan mengenal dari masing-masing nomor
itu adalah susunan tulang pada rangka kepala. Berdasarkan nomor urut, nomor 1 itu adalah tulang dahi, nomor 2 adalah tulang mata, yang ketiga adalah tulang hidung, yang keempat adalah tulang rahang atas, yang kelima adalah tulang rahang bawah, yang keenam adalah tulang pipi, yang ketujuh adalah tulang baji, yang kedelapan adalah tulang pelipis, yang kesembilan adalah tulang tengkorak belakang, dan yang ke-10 adalah tulang ubun-ubun. Jadi anakku perhatikan, boleh anakku sambil melihat gambar, boleh ragakan di rumah, menunjukkan tempat atau bagian-bagian susunan tulang pada rangka kepala kita manusia. Yang kedua, kita kenal rangka manusia yang kedua, yaitu rangka badan dan rangka anggota gerak. Nah, anak-anakku, tubuh kita manusia ini terdiri dari rangka badan dan rangka anggota gerak, di mana dalam rangka badan manusia kita berfungsi untuk melindungi paru-paru, jantung, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Sedangkan rangka otak gerak berfungsi untuk melakukan gerakan seperti berjalan, memegang benda, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku perhatikan gambar ini juga pasti anakku pernah melihat, terutama yang ada di ruangan lab. Pasti anak-anakku sebelum masa COVID ini, anakku pernah melihat ada simpan di kita punya ruangan sekolah, yaitu di ruangan lab. Di situ anak-anakku sudah pernah melihat yang namanya rangka badan tubuh kita manusia. Kita lihat di situ ada 22 nomor itu yang terdapat dalam tulang, susunan tulang tubuh kita manusia. Perhatikan baik, nanti lewat penjelasan Pak Guru, tapi Pak Guru harap anak-anakku melihat gambar, mengamati dengan cermat dan teliti. Pak Guru sebutkan nomor 1 di mana kita kenal adalah tulang leher, yang kedua adalah tulang selangka, yang ketiga adalah tulang belikat, yang keempat adalah tulang dada, yang kelima adalah itu terdiri atas 3 tulang, yaitu pertama tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, dan yang nomor 6 kita lihat itu adalah tulang belakang, nomor 7 adalah tulang panggul, nomor 8 adalah tulang duduk, 9 adalah tulang kemaluan, 10 adalah tulang lengan atas, 11 tulang pengumpil, 12 adalah tulang hasta, 13 adalah tulang pergelangan tangan, 14 adalah tulang telapak tangan, 15 adalah tulang jari tangan, 16 adalah tulang paha, 17 adalah tulang tempurung lutut, 18 adalah tulang kering, 19 adalah tulang betis, 20 adalah tulang pergelangan kaki, 21 adalah tulang telapak kaki, dan 22 adalah tulang jari kaki. Nah, anak-anakku, itu adalah bentuk susunan rangka tulang kita manusia. Pak Guru harap anak-anakku melihat gambar, mencermati, dan bisa menyebutkan atau menunjukkan masing-masing nomor sesuai dengan tulang yang ada. Kita lihat di indikator yang kedua, yaitu tentang menjelaskan fungsi rangka manusia, yaitu pada buku bibliotek Anda halaman 44. Nah, anak-anakku, fungsi rangka yang mana kita kenal bahwa tulang itu merupakan penyusun alat gerak pasif, di mana digerakkan oleh otot. Otot merupakan alat gerak aktif, di mana anak-anakku kita akan mengenal bersama alat gerak fungsi daripada tulang. Di situ ada 4,
Yang pertama, tulang itu sebagai pembentuk dan penegak tubuh. Dan yang kedua adalah tulang itu sebagai tempat melekatnya otot. Yang ketiga adalah tulang sebagai penghasil sel darah merah dan sel darah putih. Yang keempat, tulang itu sebagai pelindung beberapa organ tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan pencernaan, organ pernapasan, dan organ reproduksi. Nah, jadi anak-anakku, harap anak-anakku mengenal daripada fungsi daripada alat gerak, yaitu tulang. Jadi fungsi tulang itu pada tubuh kita itu ada 4. Moga-moga anakku bisa mengenal. Kita lihat di indikator yang ketiga, yaitu menjelaskan jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Nah, tadi kita sudah mengenal ada 4 fungsi daripada tulang. Yang berikut adalah jenis otot yang terdapat dalam tubuh kita manusia. Kita kenal ada 3. Yang pertama adalah otot lurik, yang kedua adalah otot jantung, dan yang ketiga adalah otot polos. Di mana anak-anakku, pada otot lurik itu artinya bahwa otot yang menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Contohnya gerakan tangan, bisa putar atau ke kiri atau ke kanan. Sedangkan untuk otot jantung itu adalah otot yang menggerakkan jantung. Otot jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga adalah otot polos, di mana otot yang dapat menggerakkan organ tubuh tanpa sadar. Contohnya gerakan otot lambung dan gerakan otot usus halus. Berarti dalam proses pencernaan makanan, menghancurkan makanan yang kita makan secara tidak sadar dapat menghancurkan makanan yang ada. Indikator yang keempat, yaitu kita menjelaskan sendi-sendi pada tulang dan gerakan otot. Nah, anak-anakku, tulang antara satu dengan yang lain itu dapat dihubungkan oleh sendi-sendi. Sendi yang kita miliki dalam tubuh kita ini pribadi sendiri merupakan itu adalah pertemuan antara 2 atau beberapa tulang dalam kerangka tubuh kita. Nah, anak-anakku, mari kita lihat bersama-sama jenis-jenis sendi pada rangka manusia. Kita kenal ada 5. Yang pertama, anak-anakku, yang namanya sendi putar. Yang kedua adalah sendi engsel. Yang ketiga adalah sendi peluru. Yang keempat adalah sendi pelana. Dan yang kelima adalah sendi geser. Nah, Pak Guru bisa menguraikan apa yang kita kenal dengan namanya sendi putar. Sendi putar itu contohnya adalah anak-anakku pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi putar ini dapat digerakkan memutar, berarti kita bisa putar. Yang kedua adalah sendi engsel. Itu adalah contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Pada sendi engsel ini anak-anakku hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, berarti hanya begini. Yang ketiga adalah kita kenal dengan sendi peluru. Sendi peluru ini anak-anakku itu adalah tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Sendi peluru ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul di kita punya pinggang dan tulang paha. Berarti bisa memutar ke semua arah. Yang keempat, yaitu kita kenal dengan sendi pelana. Pada sendi pelana ini anak-anakku contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari, di mana sendi pelana ini dapat digerakkan ke 2 arah.
Yang terakhir, kita kenal dengan nama sendi geser. Pada sendi geser ini terdapat diantaranya adalah tulang pergelangan kaki, di mana pada sendi geser ini itu sifatnya terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Nah, anak-anakku, itu adalah kita kenal macam-macam atau berbagai sendi-sendi pada tubuh kita yang terdapat pada tulang kita manusia. Selain itu juga anakku, kita kenal dengan macam-macam gerak otot manusia. Dalam tubuh kita manusia ini anak-anakku, kita kenal lagi ada yang namanya macam-macam gerakan otot. Di situ ada 3. Pada buku betik Anda di halaman 45. Di situ anakku perhatikan ada 3 dalam bentuk tabel. Gerakan otot yang pertama itu adalah gerakan menurunkan dan menaikkan. Itu contohnya gerakan mulut terbuka terjadi saat tulang rahang bawah yang digerakkan ke arah bawah. Gerakan mulut tertutup terjadi saat dikembalikan lagi ke posisi semula dengan cara menaikkan tulang rahang bawah kembali ke atas. Dan yang gerakan otot yang kedua adalah gerakan menekuk dan meluruskan. Contohnya gerakan menekuk dan meluruskan lutut, gerakan menekuk dan meluruskan siku, serta gerak menekuk dan meluruskan ruas-ruas jari tangan. Dan yang ketiga adalah gerakan otot gerak memutar. Itu contohnya anak-anakku gerakan kepala menengok ke kanan ke kiri, serta antara lengan dan bahu yang berputar. Berarti kita bisa putar. Jadi anak-anakku, materi pembelajaran kita yang dalam subtema 2 yaitu tentang manusia dan lingkungan. Ingat anak-anakku, Pak Guru ulangi lagi bahwa ada 4 indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi tulang sebagai alat gerak manusia. Di dalamnya ada 2 rangka. Yang pertama rangka kepala dan rangka badan dan anggota-anggota gerak. Dan yang pada indikator kedua menjelaskan fungsi itu ada 4. Sedangkan jenis otot itu ada 3. Dan yang keempat indikatornya itu sendi itu ada 5. Dan gerakan otot itu ada 3. Semoga anak-anakku materi pembelajaran kita walaupun kita belajar dari rumah, Pak Guru harap dengan pedoman buku dan penjelasan materi dari Pak Guru ini bisa menambah pengetahuan untuk anak-anakku di rumah. Sebagai latihan atau penugasan untuk anak-anakku menyangkut dengan materi pembelajaran hari ini adalah anak-anakku bisa mengerjakan halaman 45. Perhatikan baik. Nomor 1 di situ ada 4 huruf. Huruf A, B, C, dan D. Pak Guru tugaskan untuk anak-anakku memilih dari 4 gambar yang ada, rangka-rangka tersebut, pilih salah satu saja. Lalu anakku tulis nama tulang sesuai dengan nomor yang atau anak panah yang dituju. Jadi ingatkan untuk PR halaman 45 nomor 1 anak-anakku mengerjakannya adalah pilih dari 4 gambar tersebut, pilih salah satunya, baru lalu anakku tuliskan nama tulang masing-masing sesuai dengan gambar yang Anda pilih. Dan nomor yang kedua adalah anakku mengerjakan nomor 5 di halaman 47. Jadi Pak Guru ingatkan lagi, PR-nya adalah nomor 1, anakku memilih salah satu gambar dari rangka-rangka tubuh kita manusia. Lalu Anda menuliskan nama-nama tulang masing-masing sesuai gambar yang Anda pilih. Dan yang kedua adalah di halaman 47 nomor 5.
Anda melihat gambar, lalu Anda menuliskannya sesuai dengan tabel yang Anda lihat. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat bekerja, selamat belajar, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita semua. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu. Terima kasih.